Nah, kalau tank saya tetap saya buat range-nya itu sangat rendah. Jadi sampai sekitar 1,01615 ikan masih survival. Mengapa kita buat rendah? Itu adalah rahasia sebenarnya, tapi kita beritahu. Berapa kok kira-kira? Boleh, terima kasih. Air tawar itu bisa sangat rendah sekali, yaitu antara 1,014 itu udah termasuk, malah bisa lebih rendah lagi. Makanya kalau mereka memelihara ini di ikan hias air tawar, mereka hanya memberikan garam kasar begitu ya. Jadi ikan ini bisa hidup sampai mungkin antara 1,012 begitu, masih bisa hidup. Nah, kalau tank saya tetap saya buat range-nya itu sangat rendah. Jadi sampai sekitar 1,01615 ikan masih survival. Mengapa kita buat rendah? Itu adalah rahasia sebenarnya, tapi kita beritahukan. Pada salinity yang rendah, tidak semua parasit bisa bertahan hidup. Makanya jika kita memelihara ikan hias laut, kita sebut FO tank, berbeda dengan reef tank. Karena reef tank salinity-nya itu wajib harus standar. Kita selalu menyarankan antara 1,0 benar-benar sangat drop. Mengapa demikian? Seperti yang saya katakan tadi, karena parasit kebanyakan tidak akan survive pada salinity rendah. Itu adalah rahasia bagi mereka yang mempunyai fish farm, itu salinity-nya pasti rendah. Demikian. Oke, kembali itu ada ilmu yang sangat berguna sekali nih yang di-share Ko Ahin ya, itu adalah secret marine farm ya. Jadi biasanya ini marine farm itu akan mengurangi kadar garam di akuariumnya untuk mencegah hidupnya parasit ya di akuarium mereka itu sampai 1,016. Sangat rendah sekali ya. Jadi itu adalah antisipasi agar ikan-ikan yang dijual itu bisa hidup sehat dan terbebas dari penyakit atau parasit. Sekarang Ko Ahin ini akan mencek ya kira-kira berapa spesifik gravity ataupun juga salinity dari tank yang ada di air yang ada di tanknya ya. Jadi untuk beberapa ekor ikan ini kita bisa melihat tuh spesifik gravity-nya sangat rendah sekali sampai 1,015 bahkan ya, ataupun juga 21 part per thousand untuk salinitasnya ya. Jadi memang dibuat ini rendah tapi masih didapat di level yang bisa ditoleransi oleh biota-biota agar ikan-ikan ini bisa sehat ya, tidak terserang oleh parasit. Ada tambahan kok? Terima kasih. Mengapa kita membuat salinity kita cukup rendah? Dan itu adalah orang yang level advance yang bisa buat ya. Jadi kalau para newbie jangan coba-coba. Karena jika terjadi perubahan salinity secara mendadak, ikan Anda juga akan stres. Kadang bisa loncat dari akuarium, Anda hati-hati. Jadi hanya orang yang udah expert yang bisa menurunkan low, slow. Sekarang Ko Ahin ini akan mencek ya kira-kira berapa spesifik gravity ataupun juga salinity dari tank yang ada di air yang ada di tanknya ya. Jadi untuk beberapa ekor ikan ini kita bisa melihat tuh spesifik gravity-nya sangat rendah sekali sampai 1,015 bahkan ya, ataupun juga 21 part per thousand untuk salinitasnya ya. Jadi memang dibuat ini rendah tapi masih didapat di level yang bisa ditoleransi oleh biota-biota agar ikan-ikan ini bisa sehat ya, tidak terserang oleh parasit. Ada tambahan kok? Terima kasih. Mengapa kita membuat salinity kita cukup rendah? Dan itu adalah orang yang level advance yang bisa buat ya. Jadi kalau para newbie jangan coba-coba. Karena jika terjadi perubahan salinity secara mendadak, ikan Anda juga akan stres. Kadang bisa loncat dari akuarium, Anda hati-hati. Jadi hanya orang yang udah expert yang bisa menurunkan low, slow secara bertahap. Terima kasih. Itu adalah secret marine farm kita buka. Tidak ada marine farm yang membuat salinity-nya tinggi, tidak akan ada, terkecuali mereka yang tidak punya pengalaman. Jadi kita membagi salah satu lagi rahasia,
selain obat-obatan. Kebetulan ini adalah tempat Ray, tempat sak. Saya tidak membubuhkan satu tetes koper pada tank ini. Maka Anda bisa lihat semua udang juga bisa hidup. Dan Ray juga bisa hidup. Terima kasih. Oke, itu dia tadi ya, Secret Marine Pump ya, kembali terbuka. Jadi tidak ada pengobatan apapun di tank ini, ya tidak ada koper. Ya Anda bisa melihat ya, bahkan invertebrata yang sangat sensitif sekali seperti udang pun bisa hidup sehat di sini ya. Tapi salah satu yang penting juga adalah aklimasi pasti ya, Ko ya. Oke, ini sudah rendah begini, kalau misalnya mereka ini dipindahkan ke akuarium perlu proses aklimasi agar tidak terkejut tuh, gimana Ko? Terima kasih. Ada yang bertanya, bagaimana sih aklimasi yang benar? Udah sering saya katakan pada channel saya di Seaworld Center Sumatera, bagaimana cara aklimasi. Sering sekali para newbie tidak mengerti cara aklimasi. Mereka membeli ikan dari tempat tertentu, lalu mencemplungkan seluruhnya ke tank. Itu adalah aklimasi suhu sebenarnya, bukan aklimasi daripada salinity atau kondisi daripada parameter air. Itu bukan, dan itu sangat berbahaya. Jadi banyak sekali para newbie membeli ikan, hanya direndam terus dilepas, ikan itu akan mati karena terjadi perubahan chemical, itu namanya chemical shock ya. Jadi mungkin parameter air yang Anda beli itu tinggi, tank Anda Seaworld Center Sumatera, channel dari Pimpin Aquarium. Dan jangan lupa juga tolong di subscribe karena kita akan menuju 1K. Terima kasih. Oke, dia tadi ya, Anda bisa dapatkan informasi lebih lanjut tuh di channel dari Kuahin, yaitu Seaworld Center Sumatera. Don't forget to subscribe, like, and comment ya kan Ko? 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며, 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고. 모든 게 오해야. 내 얘길 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나